similitude of Jesus in front of Allah subhanahu wa ta'ala is like Adam. He was created from dust and said, be and it was. If you say that Jesus is God because he has no father, then Adam, peace be upon him, is a greater God. He had no mother and no father. Menurut kebanyakan saudara kita muslim, bahwa Adam lebih hebat daripada Isa. Karena Isa cuman hanya nggak punya bapak, tapi Adam punya ibu dan bapak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur min al-jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak basa-basinya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat istimewa ini, sahabat, kita akan menyaksikan salah seorang murtadin, sahabat. Dia akan menjawab statement atau pernyataan yang keluar dari Dr. Zakir Naik. Pernyataan apakah itu? Ketika Dr. Zakir Naik mengatakan, andai kata Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu dianggap sebagai Tuhan karena tidak memiliki ayah, maka Nabi Adam alaihissalam lebih hebat daripada Nabi Isa karena tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Maka oleh karena itu, ketika kita menganggap Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki ayah, justru diangkat menjadi Tuhan, maka Nabi Adam Tuhan di atas Tuhan, lebih hebat Tuhan Nabi Adam. Tapi sampai sekarang sahabat tidak ada orang yang mengatakan Nabi Adam adalah Tuhan. Supaya lebih jelasnya, langsung saja kita melihat cuplikan video dari Dr. Zakir Naik ketika beliau mengeluarkan pendapat tersebut, sahabat, untuk melawan atau membantah pertanyaan dari orang Kristen, sahabat. Baik, tidak perlu berlama-lama, ini dia cuplikan video Dr. Zakir Naik. Kemudian nanti juga kita akan menyaksikan jawaban langsung dari Ibu Murtadin yang wow, amazing ini, sahabat. Baik, ini dia cuplikan videonya. So if that makes him a god, then the reply is given in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59. Inna masala Isa in the like of masala Adam. Khalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus in front of Allah subhanahu wa ta'ala is like Adam. He was created from dust and said, be and it was. If you say that Jesus is God because he has no father, then Adam, peace be upon him, is a greater God. He had no mother and no father. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan pernyataan dari salah satu konten atau cuplikan video Dr. Zakir Naik yang mengatakan bahwasanya andai kata Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan karena tidak memiliki ayah, maka Nabi Adam alaihissalam Tuhan yang lebih hebat karena tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu, sahabat. Dan analogi ini sangat-sangat masuk akal, dapat dicerna dengan akal sehat. Baik sahabat, ini ada salah seorang ibu murtadin yang mencoba menjawab statement ini, sahabat. Beliau akan membantah bahwasanya Nabi Isa tetap Tuhan, tidak menerima dengan statement Dr. Zakir Naik. Padahal sangat masuk akal pernyataan atau statement dari Dr. Zakir Naik. Tapi si ibu murtadin ini ya tidak sependapat dan tidak setuju. Malah lebih setuju kepada pernyataan yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan atau Yesus adalah Tuhan. Baik sahabat, ini dia cuplikan jawabannya. Menurut kebanyakan saudara kita muslim, ya, karena mereka juga saudara kita, begitu ya, bahwa Adam lebih hebat daripada Isa. Karena Isa cuman hanya nggak punya bapak, tapi Adam nggak punya ibu dan bapak. Ya, gimana cara
cara berpikirnya tuh Bu? Coba tolong jelaskan. Ya baik, salam Tuhan berkati semua. Kalau bagi saya begini, kita mengenal bahwa kelahiran Tuhan ke dunia ini yang dimaksud adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Dia bukan semata-mata dia seperti kita semua, dan bahkan dia melebihi daripada Adam. Ada dari pihak mereka berkata bahwa Adam kalau begitu lebih mulia daripada Yesus, karena Adam tidak diciptakan dari hal yang najis. Tetapi Yesus justru dilahirkan dari najis, katanya begitu kan. Padahal di dalam Al-Quran sendiri juga tertulis bahwa Isa sendiri adalah keluar dari dia di dalam firman, di dalam perut Maria, di dalam rahim Maria. Dan di Alkitab sendiri juga mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia, dan dia adalah Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam perut Maria dan menjadi sama seperti kita. Contohnya di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan yang di ayat ketiga, tidak ada segala sesuatu yang jadi di dunia ini tanpa Dia. Dan ayat 14-nya mengatakan firman itu menjadi manusia. Artinya Yesus lebih daripada segalanya. Karena Yesus lahir bukan keluar dari nafsu manusia, tetapi dari Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Berbeda dengan Adam yang justru dari tanah. Tanah itu kan lebih hina daripada roh Allah itu sendiri. Begitu bagi saya. Baik ya. Sebenarnya secara logika orang yang tidak mempunyai orang tua jelas jauh lebih hebat. Secara logika. Ya. Karena semua manusia memiliki orang tua. Tapi apakah masalahnya sesederhana itu ya? Gak sesederhana itu saudara. Ya, semua umat beragama percaya Adam adalah manusia pertama. Nah sebagai manusia pertama tentu mustahil ada manusia lain yang melahirkannya. Ya, jadi nggak bisa dikatakan sesederhana itu lebih hebat, nggak bisa. Bukan. Itulah sebabnya Adam tidak mempunyai orang tua, karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan. Ya. Jadi jawabannya sebenarnya simpel aja. Ya, cuman jangan pernah terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoyangkan iman kita, saudara ya. Makanya saudara bersyukur bisa menyaksikan ibadah ini, ya. Saudara bisa dikuatkan dan saudara bisa dibekali. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan jawaban dari murtadin sahabat, yang mereka tetap bersikukuh bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu merupakan sosok Tuhan atau orang atau Tuhan yang berhak disembah. Jadi mereka mengutarakan bahwasanya Nabi Isa terlahir bukan karena hawa nafsu. Tidak ada orang yang mengatakan di dunia ini Nabi Adam terlahir karena hawa nafsu juga sahabat. Karena Nabi Adam terlahir tidak memiliki ibu dan tidak memiliki ayah. Diciptakan dari tanah sahabat. Kun fayakun, maka jadilah. Penciptaan Nabi Adam ada dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 59 sahabat. Demikian juga dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak ada bedanya. Hanya saja Nabi Isa memiliki ibu untuk mengandung, kemudian menyusui. Tapi Nabi Adam sangat amazing sahabat, tidak memiliki ibu untuk menyusui sahabat. Kemudian ditambah lagi statement dari si ibu murtadin ini yang mengatakan bahwasanya kita umat Islam mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam terlahir dari najis. Padahal ya tidak mungkin, tidak ada orang yang mengatakan Nabi Isa terlahir dari najis. Tidak ada bayi yang lahir ke dunia ini terlahir dari najis. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini mohon maaf, sperma itu bukanlah suatu hal yang najis. Sperma itu suci. Apabila sperma itu melekat pada pakaian ibadah Anda, itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sembahyang. Jadi para murtadin atau ibu si yang menjawab ini, Anda perlu pahami bahwasanya sperma itu bukan sesuatu hal yang najis. Dari sperma inilah cikal bakal terbuahi sel telur yang juga bukan suatu hal yang najis, sehingga terbentuklah janin dan berkembang dan sebagainya sahabat. Jadi kita ini bukan berasal dari hal yang najis.
Ini sangat-sangat memilukan ketika si ibu murtadin ini berbicara bahwasanya ada umat Islam yang menganggap Yesus terlahir dari hal yang najis. Tidak ada satupun. Kalaupun ada orang Islam yang menganggap bahwasanya Yesus itu terlahir dari hal yang najis atau manusia itu terlahir dari hal yang najis, maka orang tersebut kurang jauh mainnya atau antenanya pendek, sahabat. Maka oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwasanya jawaban dari si ibu murtadin ini rada-rada kurang logis dan tidak didukung berdasarkan data ataupun fakta yang bisa kita cerna dengan akal sehat, sahabat. Malahan sangat membingungkan jawaban dari si ibu murtadin ini karena sangat-sangat tidak logis, sahabat. Bagaimana mungkin mengambil alih bahwasanya Yesus itu tidak terlahir dari hawa nafsu? Emangnya setiap manusia lahir dari hawa nafsu? Tidak juga, sahabat. Ada juga orang yang tidak memiliki anak, sahabat. Ini membuktikan bahwasanya proses kelahiran seorang bayi itu tidak cukup dengan hawa nafsu doang, sahabat. Dibutuhkan hal-hal yang kompleks untuk menjadi seorang janin atau seorang bayi. Hari ini betapa banyak orang yang susah memiliki anak. Ini membuktikan bahwasanya hawa nafsu bukan cikal bakal terbentuknya seorang bayi, coy. Ngerti ya? Dapat dipahami ya? Jadi si ibu murtadin ini perlu belajar banyak sistem reproduksi. Mungkin si ibu murtadin ini dia bolos sekolah pada saat sesi pelajaran biologi bab reproduksi, sahabat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini tidak bisa dianggap menjadi Tuhan, tidak bisa disembah, tidak bisa diangkat menjadi Tuhan karena Nabi Isa alaihissalam ini tidak lepas daripadanya sifat makhluk. Apa itu sifat makhluk? Dilahirkan, dia memiliki ngantuk, dia butuh makan. Kemudian pada suatu momen Nabi Isa diyakini bahwasanya meninggal atau mati oleh kaum sebelah, sahabat. Tapi kita meyakini bahwasanya Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa ini tidak terlepas dari sifat-sifat makhluk yang tidak membedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Seperti kita juga, sahabat. Tapi yang membedakan beliau derajatnya seorang nabi dan rasul, memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Dalam hal ini kita wajib mengimani dan wajib juga menyanjungnya sebagai nabi dan rasul, bukan menyembah. Ini dapat dipahami ya, sahabat. Sangat berbeda menyanjung dengan menyembah. Ini seperti kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW, kita menyanjung, berselawat dan sebagainya, tapi bukan menyembah. Ada juga murtadin yang mengatakan umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Ini kan suatu hal yang penyakit ini, sahabat. Ini suatu hal penyakit. Nama penyakit tersebut adalah goblok, sahabat. Dapat dipahami ya. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba